Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Saya merindukan supaya melalui mendengarkan firman Tuhan di program ini, saudara, kita boleh memeriksa diri kita senantiasa dan boleh menemukan hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau baik kepada kami. Engkau memberi nasihat, Engkau memperbaiki, Engkau menuntun, Engkau mengajar kami supaya kami boleh hidup sama seperti Engkau Bapa yang sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, kepadamu lah hati kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ada dua orang pergi ke bait Allah. Satu orang sombong, satu orang yang rendah hati. Saudara, seperti mereka, saya dan saudara tentu juga selalu berdoa. Dan itu yang selalu saya harapkan dan saya ingatkan, supaya kita selalu berdoa. Jangan lupa berdoa, saudara. Jika pagi ini saudara belum berdoa, ingatlah untuk setiap hari memulai hari dengan doa, menutup hari dengan doa, dan sepanjang hari tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara, orang sombong ini disebut orang Farisi. Sedangkan pemungut cukai ini, dia tidak ada berbuat apa-apa, tidak membanggakan diri, tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata begini, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bagaimana pemungut cukai ini tahu bahwa dia orang berdosa? Itu karena dia menimbang, karena dia memikirkan bagaimana setiap kata, setiap langkah, setiap tindakan yang dilakukannya pada hari itu. Dan saat dia merenungkan, saudara, dia menemukan bahwa banyak kesalahan yang dilakukannya. Seberapa sering kita, saudaraku, menimbang, saya telah salah. Saudara, yang terjadi adalah kita cenderung membanggakan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya. Tidak ada orang yang mau mengakui kesalahan. Yang paling sering adalah
membanggakan perbuatan baik yang dilakukan. Saudara, saya juga seringkali tercebur kepada kesombongan, saudara. Ciri-ciri orang sombong adalah melihat keburukan orang lain. Di sini ditulis, saudara, orang Farisi ini berkata, "Aku tidak seperti semua orang lain." Wah, dia memiliki level yang bagus menurut perasaan dia. Dan dia juga berkata, "Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Karena dia melihat pemungut cukai itu sebagai seorang yang jahat. Pada masa itu masyarakat menganggap pemungut cukai adalah orang jahat. Sedangkan orang-orang Farisi adalah tokoh agama panutan. Hati-hati, saudara, kalau kita ingin atau kita merasa diri sebagai panutan. Harus berhati-hati, saudara. Karena dari situ bisa muncul akar kesombongan. Ya. Yang harus selalu kita perhatikan, khususnya ke diri kita sendiri. Tuhan, apakah aku telah melakukan kesalahan? Pada saat ada masalah, saudara, pernahkah kita berpikir, di mana, kenapa masalah ini terjadi? Apa kesalahan yang telah kuperbuat? Orang Farisi ini mengingat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Ya. Saat kita mengingat perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, itu bahaya sekali. Karena itu, saudara, ada satu prinsip yang pernah saya dengar. Kalau berbuat baik, segera lupakan. Tapi kalau berbuat kesalahan, ingat terus. Supaya jangan terulang. Kalau kita menolong orang, udah lupakan saja. Gak usah dipermasalahkan. Gak usah diceritakan. Gak usah dibanggakan. Ya, tidak usah merasa berjasa. Seringkali kita merasa berjasa karena menolong orang lain. Padahal, saudara, kalau kita bisa menolong orang lain, itu anugerah. Karena Tuhan telah memberikan sesuatu berkat kepada kita. Sekiranya Tuhan tidak memberi berkat kepada kita, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Saudara, semua hanya oleh anugerah. Dan inilah, saudara, seorang yang rendah hati, dia itu tunduk, saudara. Ya. Ayat 13 saya ulang. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Dia tidak berani begini, saudara, tapi dia tunduk dan memukul diri. Sadar siapa yang dijumpainya. Saat kita merasa diri sombong, merasa diri hebat, Tuhan tidak berkenan. Ya, saudara, hal-hal paling sering di dalam mengganggu pikiran saya adalah ketika ada masalah antara saya dengan orang lain, saudara. Dan ketika saya berdoa, itu memasuki pikiran saya, membuat saya mengingat. Dan seringkali, saudara, saya merasa, kan saya benar. Dalam persoalan ini saya benar. Yang salah adalah istri saya, yang salah adalah dia, yang salah adalah ini, yang salah adalah itu, yang salah adalah si anu. Ya, banyak bicara, saudara, bahkan berputar-putar di dalam pikiran ini tentang kesalahan orang lain, tanpa melihat apa andil, apa kesalahan saya dalam persoalan ini. Saudara, betapa bahagianya Tuhan kalau tiap-tiap kita menjadi orang yang suka introspeksi diri, bukan orang yang membanggakan diri. Saudara, di dalam Amsal 18 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara, biarlah kiranya hati yang merendah ada pada kita. Dan hati yang merendah itu dimulai dengan suatu kesadaran, jika ada masalah, jika setiap tindakan kita
kita renungkan, apa salahku di dalam persoalan ini? Apa salahku? Ya, tanpa suatu kesadaran bahwa aku ada salah, ya, mari kita memasuki malam evaluasi saudara dalam doa, merenungkan, saya telah salah hari ini. Aku telah berbuat yang tidak baik hari ini. Aku telah berbuat yang tidak benar hari ini. Saudara, lihatlah orang Farisi yang tidak disukai Tuhan ini. Ayat 11 saya bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tidak sama, aku lebih baik, aku lebih benar, ya. Perilakuku lebih mulia, tidak lazim, tidak lalim maksud saya. Sorry. Ya. Wah, perasaan membanggakan diri ini bahaya, saudara. Ya. Tuhan sayang kepada orang yang merendahkan diri. Saudara, di dalam seluruh catatan Alkitab, kita tidak menemukan bagaimana kelakuan sebenarnya pemungut cukai, saudara. Kecuali kisah Zakheus, pemungut cukai yang bertobat, saudara. Hampir kita tidak menemukan kisah tentang kebaikan pemungut cukai, saudara. Namun satu doa saja sudah cukup untuk menceritakan siapa pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang merendahkan diri. Orang yang mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Bukan orang yang membanggakan diri. Saudara, kita harus berhati-hati, saudara. Baik saudara sebagai pengusaha yang mungkin menolong orang lain. Baik saudara mungkin sebagai pendeta yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberi nasihat kepada orang lain, perlu kita hati-hati, saudara. Sangat perlu hati-hati. Sebab di mana kita membuat kebaikan, di situ iblis tidak tinggal diam, saudara. Dia akan mengagung-agungkan kita. Mungkin saudara tidak seperti itu, tetapi di dalam hati saya kadang-kadang, saudara, ketika pelayanan sukses, ya, ketika menolong orang lain, seringkali saudara terungkap dari hati ini, ya, perasaan bangga, perasaan gimana, merasa berkualitas gitu, saudara. Namun saudara, hal ini tidak boleh. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid di dalam Lukas pasal 10 ditulis, saudara. Dan setelah murid-murid yang 70 orang itu kembali, mereka dengan bangga berkata, Tuhan, setan-setan saja pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan bangga dengan hal itu, tapi bersukacitalah karena nama-Mu besar di sorga. Bahkan untuk pelayanan yang berhasil, kita tidak boleh membanggakan diri, saudara. Sekiranya kita semua dipakai oleh Tuhan, itu karena anugerah, saudara. Masih banyak hal-hal buruk yang tidak diketahui orang lain, yang saya perbuat, dan mungkin juga kita perbuat. Namun ketika kita mau merendah di hadapan Tuhan, dan sadar bahwa semua karena anugerah, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah. Semua karena kebaikan. Kita bukanlah siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Semua karena Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hati yang merendah, hati yang tunduk, hati yang menyadari kesalahan kami sendiri ada pada kami. Seringkali Tuhan, hati yang bangga, hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang menyalahkan orang lain,
sikap-sikap yang menyalahkan orang lain seringkali muncul dalam diri kami. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kerendahan hati Kristus ada pada kami. Biarlah kami selalu melihat keburukan kami, bukan menunjukkan mata kami kepada kebaikan-kebaikan kami. Ampunilah hamba-Mu, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudara di program introspeksi diri besok hari melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di program ini saya rindu kita semua diperbaiki oleh Tuhan. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan karena kita adalah orang-orang yang didapati sebagai orang-orang yang mau memeriksa kesalahan kita sendiri. Salam, Tuhan Yesus berkati.